dan datang menghormati Bapak Ibu jemaah sholat dan telah hadir pada kesempatan kali yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Naila sebagai pengelola acara Singkatan Lahir Ramadan Pembayaran. Adapun sedang memberikan opsi dalam urusan haji di Muhammad Syahri dan menjadi sebagai aktivitas pada urusan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Bapak Ibu yang senantiasa Allah muliakan pada malam yang berbahagia ini. Pertama dan terutama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejauh ini yang tidak pernah bosan memberikan sesuatu kepada kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan sehingga dimudahkan kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sampai pula kita bertemu di mushola yang kita cintai ini. Bahkan pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat yang paling besar kepada kita yang dapat kita rasakan pada malam hari ini, yakni nikmat iman dan juga nikmat Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama kita melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada sang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersalawat, memperbanyak salawat kita, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari yang akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang senantiasa Allah muliakan, alhamdulillah kita sampai pada malam yang ke-8. Artinya sudah 7 hari kita melaksanakan ibadah puasa di siangnya, dan alhamdulillah pada malamnya kita masuk pada malam yang ke-8. Begitu bersyukurnya kita karena kebanyakan dari kita mereka yang tidak sempat melaksanakan ibadah puasa, kita yang alhamdulillah Allah berikan kesempatan itu luar biasa kepada kita yang Allah berikan. Maka jangan disia-siakan kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Apalagi orang-orang yang senantiasa sampai pada bulan Ramadan ini adalah orang-orang pilihan Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, kita ditunjuk untuk melaksanakan ibadah puasa. Bukan hanya sekedar kita mendapatkan siangnya lapar maupun haus, tetapi ada goals terbesar yang harus kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Apa kira-kira? La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah masjid musholah sebagai aktivitas umat Islam. Bapak Ibu sekalian yang senantiasa Allah muliakan,
Dari judul ini saya akan menyampaikan 3 poin tak panjang-panjang Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah musholah ataupun masjid menjadi tempat pusat ibadah dan juga untuk menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW membangun pertama kali masjid di kota Madinah, diberikan nama yaitu Kubah. Artinya peradaban pertama kali yang dibangun adalah masjid Bapak Ibu sekalian. Masjid dibangun bukan hanya sekedar kita tempat sholat, tetapi masjid dibangun untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan diri kita, dan yang poin yang paling utamanya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, masjid bukan hanya sekedar tempat yang kemudian dibangun, kemudian kita sama-sama sholat tanpa ada tujuan yang lain. Tanpa tujuan yang lain yang dimaksud ialah hanya tiada lain tiada bukan ialah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang senantiasa Allah muliakan, pada malam hari ini tentu kita sangat bangga terhadap diri kita sendiri. Tanpa dorongan, tanpa ada ajakan siapapun, baik angin maupun burung, baik tetangga maupun saudara, diri kita terlangkah sampai kepada musholah yang kita cintai ini. Apalagi pada bulan Ramadan, bulan yang betul-betul momentum utama untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah di musholah yang kita cintai ini Bapak Ibu sekalian. Tujuannya yang pertama adalah jadikan bulan Ramadan ini momentum bulan ibadah bagi kita. Ramaikan musolah-musolah kita ini Bapak Ibu sekalian. Apalagi pada bulan Ramadan. Kemudian ketika bulan Ramadan ini tentu berbeda dengan bulan-bulan yang lain Bapak Ibu sekalian. Bulan Ramadan masjid musolah hidup dengan tadarus, hidup dengan salat tarawih yang begitu banyak jamaah-jamaahnya, hidup dengan malam-malam iktikaf. Dan pertanyaannya cuma satu Bapak Ibu sekalian, apakah fase seperti ini, kondisi seperti ini sama dengan bulan-bulan setelah Ramadan? Apakah kita hanya bersemangat beribadah, melaksanakan salat berjamaah di musala yang kita cintai hanya di bulan Ramadan saja? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bukan hanya momentum untuk beribadah, bukan hanya bulan Ramadan saja Bapak Ibu sekalian. Hadirnya kita ke musholah ini, ke masjid-masjid, bukan karena sekedar panggilan pada bulan Ramadan, tetapi pada bulan-bulan yang lain kita harus sama-sama tergerak hati kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah, baik sholat fardu, kajian dan segala macamnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan adalah musholah sebagai aktivitas pendidikan Bapak Ibu sekalian. Generasi setelah kita akan rusak bukan karena kurangnya harta Bapak Ibu sekalian, tetapi rusak karena kurangnya ilmu dan juga iman. Kalau harta rasanya memang tak dalam artian tidak digarisbawahi, tetapi kalau sudah kurang ilmu dan iman, maka apa boleh buat Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu masjid dan musholah pada bulan Ramadan ini begitu ramai sekali. Baik anak-anak maupun ibu-ibu, bapak-bapak sekalian itu penuh semuanya. Karena pada bulan Ramadan ini begitu banyak aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan, baik di musholah maupun di masjid. Salah satunya adalah ikut kita mendengarkan kajian, ikut kita melaksanakan sholat fardu, ikut kita melaksanakan sholat tarawih, witir berjamaah, dihidupkan dengan tadarus bersama. Apalagi 10 malam terakhir nanti, musholah dan juga masjid-masjid akan diramaikan dengan jamaah-jamaah yang senantiasa melaksanakan iktikaf. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mampu mengikuti ini, maka itu yang dikatakan dengan ketakwaan dan istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang senantiasa Allah muliakan, ketika Rasulullah membangun sebuah masjid,
Maka disitulah para sahabat, Bapak Ibu sekalian, mereka senantiasa menimba ilmu langsung dari Rasulullah. Dan dari masjid-masjidlah lahirlah para pemimpin-pemimpin yang baik untuk agama. Para ulama kemudian terlahirlah dari masjid, Bapak Ibu sekalian. Sehingga masjid ini memberikan dampak yang baik bagi kita, menjadikan terobosan yang baik bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Apalagi momentumnya bulan Ramadan. Kita berharapnya mudah-mudahan baik masjid maupun musola yang kita cintai ini ramai dengan kajian-kajian, baik bulan Ramadan maupun setelah Ramadan nanti. Begitu juga dengan anak-anak yang senantiasa gemar menuntut ilmu, mengaji Al-Quran setiap harinya. Dan mudah-mudahan musola yang kita cintai ini ramai dengan majelis-majelis yang luar biasa, majelis-majelis ilmu yang senantiasa mempertemukan kita dengan Allah, dan senantiasa Allah kumpulkan kita bersama-sama di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, masjid sebagai pusat persatuan bagi umat muslim, Bapak Ibu sekalian. Di masjid, di musola tidak ada istilah yang miskin, yang kaya, yang muda, yang tua, sama semua, Bapak Ibu sekalian. Yang miskin, yang kaya sama-sama berdiri di saf yang sama. Yang pejabat dan maupun masyarakat sama-sama bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembedaan derajat sama sekalipun. Yang kaya di depan, yang miskin di belakang. Yang berjabatan di depan, yang masyarakat biasa di belakang, tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Semua sama. Lantas yang membedakan kita, Bapak Ibu sekalian, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dimaksud adalah kita senantiasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menumbuhkan takwa di dalam diri kita ini, Bapak Ibu sekalian? Apalagi sekarang pas momennya kita lagi bersemangat-semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa di siangnya, melaksanakan ibadah pada malamnya. Maksud dari takwa ini adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari, Bapak Ibu sekalian. Di rumah kita bisa saja mengambil satu nasi atau sepiring nasi, satu biji gorengan tanpa ada suami yang melihat, tanpa ada istri yang melihat, anak ataupun saudara yang melihat. Kita bisa memakan ataupun membukakan puasa kita di siangnya atau di paginya, tak ada masalah sebetulnya, karena tidak ada orang yang melihat. Tetapi karena kita yakin dalam diri kita bahwasanya bukan hanya orang yang mampu melihat kita, Allah selalu mengawasi kita, maka kita lanjutkan puasa kita menjelang maghrib, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang dimaksud dengan ketakwaan. Lalu bagaimana kita memprediksikan bahwasanya takwa itu hadir dalam diri kita? Kalau pada bulan Ramadan, bulan-bulan lainnya kita senantiasa melaksanakan yang baik-baik, membaca Al-Quran, bersedekah dan lain segala macamnya. Ketika hati kita sudah selalu melaksanakan hal yang baik-baik, hal yang positif, maka kita akan enggan melaksanakan yang buruk, melaksanakan yang haram. Maka ketika kita gelisah dan takut untuk melaksanakan yang buruk atau melakukan yang buruk tadi, maka disitulah tumbuhnya takwa di dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir ialah istiqomah. Istiqomah yang dimaksud tadi adalah alhamdulillah semangat kita malam pertama, kedua, ketiga, keempat sampai malam ke-8 ini penuh musolah kita. Alhamdulillah. Kita berharap malam ke-9 sampai pada malam yang ke-29 ataupun ke-30 nanti tidak berkurang sama sekali semangat kita, bahkan bertambah, Bapak Ibu sekalian. Jangan disampaikan bahwasanya malam terakhir adalah malam final, satu orang imam dan satu orang makmum yang berdiri di belakang. Tetapi jadikan diri kita selalu berada di saf yang senantiasa kita isi di musola yang kita cintai ini, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai hari ini kita tidak membaca Al-Quran karena banyaknya kesibukan kita. Itu berarti kita pandai tidak istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah pelan-pelan tetapi ibadah kita tetap mengalir setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak mampu rasanya membaca Al-Quran satu hari, khatam 30 juz, setidaknya satu hari 1 juz, Bapak Ibu sekalian. Tak mampu juga, berat juga terlalu banyak aktivitas kita yang lain, setidaknya 1 lembar 1 hari pun jadi, Bapak Ibu sekalian.
setidaknya tidak memberhentikan diri kita secara permanen untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang luar biasa ini. Apalagi menjadikan ibadah ini sebagai ibadah musiman. Itu yang paling parah Bapak Ibu sekalian. Orang sholat tarawih kita datang pula sholat tarawih. Hari biasa kita tak ada datang ke masjid ataupun ke musola, itu namanya ibadah musiman Bapak Ibu sekalian. Tetapi jadikan ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah permanen. Ibadah yang senantiasa istiqomah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi, musolah yang kita cintai ini menjadi wadah bagi kita, menjadi wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah musolah ibadur rahman dan juga nanti melahirkan senantiasa generasi-generasi yang cinta terhadap Al-Quran, taat akan agama, dan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sebuah kutipan yang ingin saya sampaikan dari Mahatma Gandhi. Ia mengatakan seperti ini: Islam bukan tersebar karena pedangnya yang panjang, tetapi Islam sampai hari ini tersebar ke penjuru dunia dikarenakan karena ketaatan umatnya. Unsur man qala wa unsur man qala, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihat apa yang disampaikan. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan para yang memberikan wasiat. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah jemaah musola ibadur rahman sekalian, selanjutnya kita laksanakan salat tarawih secara berjamaah. Adapun imam kita pada malam harinya adalah Ustaz Sadir, sedangkan nanti menjadi ibadah adalah Fatih. Itu marilah kita segera bersiap-siap untuk melaksanakan salat tarawih berikut. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Nila sebagai pembawa acara ini terima kasih dan mohon maaf jika tidak bersalah dan benar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.